Sebenarnya peningkatan kasus ya, ini sudah berlangsung selama 4 minggu. Jadi bukan baru minggu ini saja dan, itu diikuti dengan peningkatan positivity rate. Saat ini positivity rate sudah di angka 20% dan ini memang dipicu oleh adanya subvarian XBB yang masuk ke Indonesia sejak 3 minggu terakhir. Jadi hal itu yang menyebabkan terjadi peningkatan kasus dan kemungkinan seperti pengalaman di beberapa negara dan pengalaman kita dalam 2,5 tahun pandemi ini akan berlangsung sekitar 8 sampai dengan 14 minggu. Jadi masih ada sekitar 5-6 minggu ke depan ini kasus akan tetap meningkat. Tetapi berapa besar peningkatannya sangat tergantung dengan jumlah tes yang dilakukan. Pada saat ini jumlah tes kita dalam 7 bulan terakhir itu menurun sangat jauh dari yang pernah tertinggi itu di hampir 400.000 tes per hari. Saat ini rata-rata tes kita hanya sekitar 25.000. Jadi dengan positivity rate 20% pun kemungkinan kasus 20.000 tidak akan tercapai kalau testing kita hanya 20.000, 25.000 atau 35.000 seperti saat ini. Baik, selain penyebabnya karena masuknya subvarian XBB ini dan juga, faktor testing seperti yang tadi Ibu sampaikan, apakah ada penyebab lain juga yang juga membuat kasus ini melonjak kembali, misalkan juga ketertiban masyarakat? Ya, tapi yang faktor utamanya memang adanya subvarian atau kalau ada varian of concern baru ya atau mutasi virus biasanya akan terjadi peningkatan jika dia belum bersirkulasi di wilayah. Jadi XBB ini dia merupakan subvarian dari Omicron dan karakteristiknya hampir sama dengan Omicron dan dia memang tetap akan menimbulkan peningkatan kasus ketika belum bersirkulasi di Indonesia. Dan itu lazim terjadi pada beberapa penyakit virus lainnya seperti influenza. Kalau terjadi mutasi virus tertentu, maka biasanya akan ada kenaikan kasus di wilayah tersebut. Baik, kita beralih ke Pak Miko. Pak Miko, kalau kita melihat karakteristik XBB ini seperti apa penularannya? Apakah memang juga lebih ganas dibandingkan dengan subvarian berikutnya? Dan memang disampaikan juga oleh Menkes ini kalau dalam beberapa bulan ke depan ini lonjakannya bisa mencapai 20.000 kasus begitu. Anda setuju dengan hal ini? Ya, jadi subvarian XBB pertama kali ditemukan di Singapura dan Singapura sudah melaporkan bahwa XBB ini punya daya penularan yang lebih besar dari aslinya yaitu Omicron. Kemudian kedua punya case fatality rate yang lebih besar sedikit dari aslinya Omicron. Jadi dengan kedua sifat tertentu itu saja Omicron akan meningkat di Indonesia. Baik itu di kota-kota besar seperti DKI, Jawa Timur, Surabaya, kemudian Jawa Tengah, Semarang, dan sekarang sudah meningkat di 4 provinsi DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Belum saya barusan ke Kalimantan Tengah, belum terlihat tanda-tanda ada peningkatan di luar Jawa. Menurut saya begitu peningkatan full di Jawa Banten belum terlihat. Padahal saya karena surveillance COVID-nya atau surveillance COVID disebabkan oleh masyarakat yang jarang memeriksa sakitnya. Karena subvarian XBB ini dari gejalanya hampir sama dengan aslinya Omicron. Tapi kemudian karena case fatality-nya lebih besar, jadi maka kemudian orang-orang yang mengalami gejala sedang atau berat lebih banyak. Nah, oleh karena itu yang meninggal itu akan lebih banyak. Biasanya yang meninggal itu 20 sampai 25. Kalau pada BA4 dan BA.5 itu sedikit 20 sampai 25 saja yang maksimal. Tapi dengan XBB ini kematian meningkat sampai 29 atau 32. Jadi menurut saya ya harusnya pemerintah begitu XBB masuk ke Indonesia sudah mempersiapkan diri untuk satu, mewarning masyarakatnya. Kedua adalah mempersiapkan fasilitasnya dengan pengalaman Singapura yang kewalahan dengan menghadapi XBB. Yang ketiga, mempersiapkan tenaga atau
SDM dokter dan para medisnya untuk menangani XBB. Jangan sampai kita kewalahan di tengah-tengah amukan XBB. Begitu, Mbak. Baik, kalau melihat dari fatality rate-nya, seberapa bahayanya subvarian XBB ini untuk mereka yang memiliki komorbid? Ya, jadi kalau saja varian Omicron itu menyebabkan 20 sampai 25 kematiannya, XBB akan lebih tinggi sedikit begitu. Jadi naik 29 itu wajar karena yang sakit banyak, yang apalagi yang komorbid. Jadi yang pertama menurut saya pemerintah harusnya memberikan informasi bukan hanya yang booster, tapi yang utama adalah mungkin dia punya komorbid. Kemudian yang kedua adalah mungkin imunisasinya belum lengkap begitu. Yang ketiga adalah mungkin apakah itu kelompok usia tua atau kelompok usia anak-anak begitu. Nah, di pengalaman di Singapura itu kebanyakan menyerang pada usia tua dan usia anak-anak jarang begitu, Mbak.